Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin, kami mahasiswa dari Stikes Region. Tujuan kami di sini ingin membahas terkait tentang gizi seimbang pada balita. Nah, di sini kami akan menerangkan apa itu gizi seimbang untuk balita yang akan diterangkan oleh Septi Anjani. Kepada Septi, dipersilakan. Baik Ibu, jadi gizi seimbang adalah satu susunan asupan makanan sehari-hari yang dibuat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih, serta mempertahankan berat badan yang normal. Nah, prinsip gizi seimbang itu terdiri dari 4 pilar ya Bu. Ada apa saja? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Dalam mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam ini, maka kebutuhan gizi dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih untuk mencegah terkenanya infeksi. Kemudian ada melakukan aktivitas fisik dapat memperlancar metabolisme zat gizi, dan yang terakhir adalah memantau berat badan normal. Nah, berikutnya yaitu pengertian dari balita tersebut yang akan disampaikan oleh Septi. Jadi balita adalah anak yang berusia di atas 1 tahun atau anak di bawah 5 tahun. Usia balita cukup rentan terhadap berbagai penyakit seperti kelebihan atau kekurangan asupan gizi nutrisi. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pentingnya kebutuhan gizi seimbang pada balita dan gizi seimbang untuk balita menurut Umi yang akan disampaikan oleh Kak Tasya. Pentingnya kebutuhan gizi seimbang pada balita. Yang pertama, agar anak dapat tumbuh dengan sehat. Nah, yang kedua, agar anak terbiasa untuk melakukan pola hidup sehat. Yang ketiga, ada karena kebutuhan zat gizi anak meningkat seiring dengan bertambahnya usianya. Yang terakhir ada agar makanan yang dikonsumsi balita sesuai dengan usianya. Gizi seimbang untuk balita menurut umur. Nah Bu, pemilihan makanan gizi seimbang dikategorikan lagi ke dalam beberapa kategori umur. Yang pertama ada gizi seimbang untuk anak usia 6-24 bulan. Ya kayak gimana sih makanannya? Nah, makanan yang diberikan berupa ASI dan MPASI, makanan pendamping ASI. Yang kedua ada makanan diberikan secara bertahap, berbentuk lembek, dan bervariasi seperti sayuran, buah-buahan, lauk hewani, nabati, dan makanan pokok. Yang kedua ada gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun. Nah, makanan yang diberikan seperti makanan keluarga yang bervariasi mengandung makanan pokok, lauk hewani, dan lauk nabati, serta sayur dan buah-buahan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat gizi untuk balita yang akan disampaikan oleh saya. Manfaat zat gizi untuk balita itu ada 4. Yang pertama ada karbohidrat, vitamin dan mineral, lemak, dan yang terakhir ada protein. Dari karbohidrat sendiri yaitu manfaatnya untuk menghemat protein selama produksi energi, kemudian membantu pembakaran lemak, menjadi sumber energi, membantu fungsi normal usus, dan membantu absorpsi kalsium. Kemudian ada vitamin dan mineral. Fungsi dari vitamin sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, dan fungsi dari mineral tersebut membantu proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian ada lemak, manfaatnya adalah untuk menghasilkan energi, memudahkan penyerapan lemak. Yang ketiga ada memasok asam lemak esensial. Yang keempat ada menyongsong dan melindungi organ dalam. Dan yang kelima ada membantu pengaturan suhu. Yang terakhir ada melumasi jaringan tubuh. Kemudian yang terakhir ada protein. Fungsi dari protein untuk pertumbuhan, perbaikan, perawatan struktur dan jaringan tubuh, pembentukan hormon, dan membantu mengangkut zat-zat dalam darah. Selanjutnya ada dampak kekurangan gizi pada balita yang akan disampaikan oleh Septi. Nah, jadi dampak kekurangan gizi pada balita itu yang pertama lamanya proses pemulihan dari penyakit, yang kedua menjadi kurang aktif dan kurang eksploratif, dan yang ketiga anak cenderung apatis pada lingkungannya.
Mungkin segitu penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait gizi seimbang pada balita? Bagaimana cara menghindari dampak tersebut? Nah, jadi untuk menghindari dampak tersebut, yang pertama yaitu menghindari memberi makanan berdekatan dengan jam tidur anak saat sedang mengantuk. Anak bisa tidak berselera lagi untuk makan. Yang kedua, menciptakan suasana makanan yang menyenangkan. Suasana makanan akan turut mempengaruhi selera makan si anak. Jadi buatlah suasana makan yang menyenangkan untuknya. Yang ketiga, menghindari memaksa, menekan atau meneriaki anak untuk menghabiskan makanannya. Yang keempat, memberikan porsi makanan yang sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, belajar memahami gaya makan anak. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Tidak ada ya? Jelas ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin penyuluhan ini cukup